ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita di malam dan di siang hari, setelah di beberapa pertemuan sebelumnya telah kita kaji sunnah Nabi ketika bangun dari tidur. Biasanya orang yang bangun dari tidur itu dia perlu untuk berpakaian atau merapikan pakaian, mengganti pakaian atau yang semisal dengannya. Maka biasanya di kelanjutan pembahasan dibahas oleh para ulama tentang sunnah seputar berpakaian. Di antara sunnah seputar berpakaian adalah membaca doa. Dan ini mungkin tema kajian kita di malam hari ini. Kita mengkaji sebagian dari doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ad-Darimi, dan selain keduanya, lafadz hadits yang saya akan bacakan itu milik Imam Ad-Darimi rahimahullah. Beliau berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang memakai sebuah baju, memakai sebuah pakaian, lalu dia membaca doa, alhamdulillahilladzi kasani hada, segala puji hanya untuk Allah yang memberi pakaian kepadaku dengan pakaian ini, warazaqanihi, dan menjadikan pakaian ini sebagai rezeki bagiku, min ghairi haulin minni wala quwwah, padahal tidak ada daya dan kekuatan dariku. Jadi kalau dia berpakaian lalu dia baca doa itu, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ya, ini subhanallah ya, dari karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam ini. Dianugerahkan untuk mereka sunnah dituntunkan bagi mereka tuntunan-tuntunan yang membawa berbagai kebaikan untuk mereka. Dia bangun berpakaian lalu membaca doa, itu menjadi sebab pengguguran dosa-dosa. Jadi sebab pengguguran dosa-dosa. Dan ini dari mana yang harusnya kita perhatikan di dalam kehidupan, akan besarnya karunia Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam ini. Banyak sekali anugerah yang diberikan untuk mereka. Kalau di pembahasan bangun dari tidur, kita sudah kaji berbagai sunnah di situ, dan sunnah itu juga adalah sumber-sumber kebaikan, ladang-ladang pahala untuk kita semua. Maka di sunnah yang kita kaji di malam hari ini juga hal yang menarik untuk kita cermati.
Kata Nabi SAW, man labisa thawban, siapa yang memakai sebuah pakaian, baju. Jadi yang memakai pakaian, memakai baju, apapun yang dia pakai dari jenis pakaian itu, kemudian dia berdoa, Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Alladzi kasani hada, yang memberikan kisah, memberikan pakaian untukku. Dengan pakaian ini, saya ditutupi dengan kain ini. Wa razaqanihi, dan Allah jadikan pakaian ini sebagai rezeki bagiku, bagian dari rezekiku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, padahal tidak ada daya dan upaya dariku. Rezeki itu datang kepada kita, subhanallah. Allah mudahkan, Allah anugerahkan, kita dimuliakan dengannya. Walaupun kita ada usaha, ada bekerja, itu semata pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, nikmat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di sini keutamaannya Nabi terangkan, dia pakai bajunya, pakaiannya, lalu dia berdoa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Artinya ini dari sebab penggugur dosa, hal yang menyebabkan dosa seorang hamba itu diampuni. Nah itu dari keindahan hidup seorang muslim ini, di kesehariannya saya bertebaran untuk mereka sunnah-sunnah, dan sunnah-sunnah ini bisa menggugurkan dosa-dosanya. Iya. Dan ini kalau diperhatikan, amalannya sederhana, bukan amalan yang besar, bukan amalan yang sulit, tapi subhanallah bisa menggugurkan dosa. Dan disitulah letak keutamaan umat Islam ini dan kebaikan yang ada pada mereka. Mereka itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan-amalan yang sederhana, tidak banyak, tidak menyulitkan, tapi diberi pahala-pahala lebih besar daripada umat-umat sebelumnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperumpamakan bagaimana umat Islam itu dengan umat-umat yang lainnya. Itu seperti ada yang mempekerjakan para pekerja. Maka dikatakan kepada gelombang yang pertama, siapa yang bekerja dari pagi sampai siang, maka akan diberi upah 1 qirat. Maka majulah orang-orang Yahudi, mereka bekerja. Selesai sampai siang diberi 1 qirat. Setelah itu masuk lagi gelombang yang kedua, penawaran. Siapa yang bekerja dari siang sampai sore, maka dia dapat 1 qirat. Majulah orang-orang Nasara, mereka pun bekerja sampai sore, kemudian diberi 1 qirat. Kemudian datang gelombang yang ketiga, yang terakhir, untuk umat Islam. Dikatakan siapa yang bekerja dari sore hingga terbenamnya matahari, maka dia dapat 2 qirat. Maka umat Islam yang maju kemudian bekerja. Komplainlah orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa kami lebih banyak jam kerjanya, tapi upahnya lebih sedikit? Jam kerjanya banyak, upahnya cuma 1 qirat. Sedangkan umat Islam ini jam kerjanya sedikit sekali, cuman sore sampai matahari terbenam, tapi dapat upahnya 2 kali, 2 qirat. Maka Allah berfirman kepada mereka, apakah kalian dizalimi? Jawaban mereka tidak, karena memang akadnya seperti itu. Orang Yahudi dari pagi sampai sore dikasih 1 qirat, selesai.
Nasara dari siang sampai sore diberi 1 qirat. Juga sudah diberi sempurna upah mereka. Umat Islam dijanjikan untuk mereka 2 qirat, mereka bekerja diberi. Kemudian Allah firman, itulah keutamaan yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi dari keindahan Islam ini, di tengah umat ini diberi dari amalan-amalan besar. Kadang dilakukan mudah untuk dikerjakan, tapi besar sekali pahalanya. Bahkan di tengah umat ini diberi dari amalan-amalan, kadang terkait dengan hatinya, tapi diberi keutamaan yang sangat besar. Dan di sini ada fikih yang terkait dengan hadits yang mulia ini. Orang memakai baju terus berdoa diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ya mudah sekali subhanallah, jadi pengampunan dosa. Terlihatnya seperti itu. Tapi kata para ulama, ini di dalamnya ada fikih yang mendalam, penting untuk diperhatikan. Terkait dengan amalan hati yang mengitarinya. Dan ini mungkin lebih didekatkan dengan beberapa kisah. Di antara kisah tersebut ada orang yang seorang perempuan, dia disebut perempuan yang banyak melakukan pelampauan batas. Perempuan tidak baik begitu. Iya, sebagiannya ada menerjemahkan pezina, sebagiannya ada mengatakan perempuan nakal atau yang semisal dengan itu. Jelas perempuan ini, dia dalam keadaan kehausan, menemukan sebuah sumur. Kemudian dia turun, minum dari sumur itu. Begitu dia tiba di atas, dia dapati di bibir sumur ada anjing yang telah menjulurkan lidahnya mengitari sumur karena kehausan. Maka perempuan ini turun lagi ke sumur. Dia penuhi kondeknya dengan air. Lalu dia beri minum kepada anjing itu. Maka Allah ampuni dia disebabkan karena itu. Iya. Jadi amalannya juga tidak berat. Turun memberikan minum kepada anjing, tapi digugurkan dosa-dosanya. Digugurkan dosa-dosanya. Itu kata para ulama, di situ sudut keikhlasan. Dia melakukannya, tidak ada di situ pamrih. Anjing ini nggak bisa membayar untuknya. Nggak bisa memberi imbalan. Nggak ada juga pandangan-pandangan mata manusia yang perlu dia tarik perhatiannya. Tapi dia beri minum untuk anjing tersebut. Maka itu keikhlasannya memperbesar dari amalan. Itu kaitan amalan hati. Sama dengan kisah seorang lelaki juga, kisah yang mirip. Ya, dia dapati seekor anjing, dia turun ke sumur. Begitu dia naik ke atas, dia lihat anjing yang kehausan itu, dia turun lagi, dia penuhi sepatunya dengan air, diberi minum. Maka Allah ampuni untuknya. Ini kaitannya dengan doa yang kita baca ini, memakai baju, kemudian cukup membaca doa itu, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Itu ada makna kesyukuran di situ. Mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Makanya ketika bersyukur terhadap nikmat, dengan dia membaca alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kesyukuran inilah dari amalan hebat pada hatinya yang mewarnai lisannya. Ini yang menjadi sebab diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Dan terdapat di dalam hadits ini keutamaan banyak memuji Allah terhadap anugerah. Akan datang nanti dari sunnah-sunnah. Seorang itu kalau dia mendapat nikmat, dia berkata alhamdulillah. Dapat ujian juga dia berkata alhamdulillah. Kalau dia makan atau minum, dia baca alhamdulillah. Iya.
berbagai sunnah. Seorang itu kalau memuji Allah, nah itu dari sebab dilapangkannya kebaikan dan ditinggikannya derajat untuk seorang hamba. Dan hadits yang mulia ini juga, sunnah yang agung ini menjelaskan kepada kita semua pembahasan penting bahwa di dalam amalan-amalan itu ada namanya sebab-sebab penggugur dosa. Hal-hal yang menggugurkan dosa dan kesalahan. Nah, di antaranya ini. Orang bangun, dia berpakaian, dia baca doa, subhanallah. Allah gugurkan dari dosa-dosa dan kesalahannya. Namun menurut mayoritas ulama, dosa-dosa yang digugurkan di sini, ini adalah dosa-dosa kecil, bukan masuk ke dalam dosa-dosa besar. Sebab dosa-dosa besar itu perlu taubat khusus di dalamnya. Hanya saja rahmat dan keutamaan Allah itu luas untuk seorang hamba. Kalau dia beramal dengan ikhlas dan bertobat dengan taubat yang nasuha, maka Allah akan berikan untuknya pengampunan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.